Kami dari kelas AC1 dengan saya Syarifah Priani. Nah, saya Mutiara Gensia. Dan saya Teti Putri Mardiana Hulu. Kami di sini ingin mempresentasikan tugas kami dengan mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu Kunto Atmojo, SEMM. judul Lingkungan Organisasi. Halo semuanya, kita akan masuk pada pembahasan pertama, itu adalah pengertian lingkungan organisasi. Pada umumnya, definisi lingkungan organisasi mencakup semua elemen internal dalam eksternal yang mempengaruhi kinerja organisasi. Sedangkan menurut Robi, tahun 1999, lingkungan organisasi adalah lembaga atau kekuatan di luar organisasi yang potensial memengaruhi kinerja. Dan sedangkan menurut Sukriyah tahun 2009, organisasi dalam lingkungan saling memengaruhi perubahan dan organisasi dapat mengaruhi lingkungan. Begitu pula sebaliknya. Akan masuk pada pembahasan kedua, yaitu adalah hubungan lingkungan dengan organisasi. Yang pertama adalah ketergantungan lingkungan. Organisasi dipengaruhi oleh lingkungan eksternal yang memaksa manajer untuk memahami dan menyesuaikan strategi dengan kondisi lingkungan. Yang kedua adalah ketidakpastian lingkungan. Ketidakpastian rendah atau ketidakpastian tinggi. Dan yang ketiga adalah tekstur lingkungan. Seperti lingkungan tenang, lingkungan kacau. Dan yang ketiga adalah lingkungan global. Proses globalisasi terdiri dari tahap domestik. Yang kedua adalah lingkungan bisnis tradisional mencakup faktor ekonomi. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu elemen lingkungan organisasi. Jadi elemen lingkungan organisasi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Oke, di sini kita masuk ke lingkungan internal. Di sini untuk lingkungan internal, menurut Purwanti dan Fatah pada tahun 2011, itu lingkungan internal meliputi budaya perusahaan, teknologi, struktur organisasi, dan fasilitas fisik. Kemudian di sini ada komponen utama. Di komponen utama itu ada pekerja karyawan, kemudian dewan komisaris, dan pemegang saham. Nah, di sini untuk pekerja atau karyawan itu adalah seorang yang memberikan kinerjanya untuk mendapatkan imbalan tertentu. Kemudian kalau untuk dewan komisaris, itu mereka itu yang memantau atau mengawasi manajemen. Nah, kalau untuk pemegang saham itu mereka itu yang memiliki tanggung jawab penuh yang sesuai dengan proporsi mereka, karena mereka itu yang menanamkan sahamnya atau yang memberikan modal di setiap perusahaan. Nah, sekarang kita masuk ke yang lingkungan eksternal. Nah, lingkungan eksternal ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada lingkungan khusus atau lingkungan mikro. Kemudian ada lingkungan umum atau lingkungan makro. Nah, di sini untuk lingkungan mikro itu adalah unsur-unsur yang berpengaruh langsung terhadap organisasi seperti pesaing, pelanggan, pemasok, kemudian juga pasar tenaga kerja, lembaga keuangan, dan instansi pemerintah. Nah, untuk yang lingkungan umum atau lingkungannya makro itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tidak langsung seperti kondisi ekonomi, politik, hukum, kemudian sosial budaya, demografi, teknologi, dan globalisasi. Nah, di sini kita juga ada nih untuk contoh dari elemen makro. Nah, untuk contoh dari elemen makro itu apa aja sih? Nah, di sini untuk contoh dari elemen makro itu ada ekonomi, kemudian politik hukum, sosial budaya, dan teknologi. Untuk ekonomi itu adalah stabilitas ekonomi yang mendukung dunia usaha. Kemudian kalau untuk politik dan hukum itu kebijakan yang kondusif yang meningkatkan aktivitas organisasi. Kemudian untuk sosial budaya. Nah, sosial budaya itu adalah perubahan nilai dan tren yang mempengaruhi strategi di dalam bisnis. Nah, yang terakhir itu ada teknologi. Nah, teknologi itu yang mempengaruhi inovasi dan pengembangan produk. Seperti contohnya jika kita memasarkan produk kita di platform-platform online, seperti kita memasarkan juga di sosial media, seperti itu. Kemudian yang keempat itu ada teori kontingensi. Nah, teori kontingensi itu apa sih? Teori kontingensi itu adalah organisasi mekanik dan organik. Nah, untuk organisasi mekanik itu struktur stabil yang prosedurnya itu terpusat, yang cocok banget nih untuk tugas rutin kita. Nah, untuk organisasi organik itu strukturnya itu fleksibel. Nah, jadi strukturnya fleksibel itu yang mengutamakan kreativitas dan adaptasi individu terhadap perubahan di lingkungan. Nah, jadi untuk kesimpulannya itu, efektivitas struktur organisasi itu bergantung pada jenis lingkungannya yang kita hadapi. Selanjutnya, teori ketergantungan sumber daya. Organisasi bergantung pada lingkungan untuk memperoleh sumber daya vital bagi keberlangsungan hidupnya.
Tujuannya membantu manajer memahami faktor lingkungan yang berperan penting dalam mendukung organisasi. Yang keenam, teori ekolokasi populasi. Perspektif menekankan pada lingkungan sebagai faktor utama dalam keberlangsungan hidup organisasi. Perbedaan jika teori ketergantungan sumber daya dan bagaimana berorganisasi beradaptasi dengan kondisi populasi sumber daya. Sekian, terima kasih. Baik, sekian dari video kami. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan mohon maaf jika memang masih ada yang kurang dari pembahasan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.